Assalamualaikum saudara-saudara saya semuanya. Saya mau sedikit berbagi kepada kawan-kawan semuanya. Yang pertama, pesan saya, jaga kesehatan. Saya hari ini hari kelima saya isolasi mandiri. Saya dinyatakan positif COVID-19 hari Minggu kemarin, tanggal 18. Sebelumnya saya sudah demam kurang lebih seminggu. Saya hanya mengingatkan saudara-saudara semuanya, jangan terlalu berharaplah bantuan pemerintah. Yang perlu diperhatikan tuh, kalau saudara-saudara mempunyai gejala, jangan ke rumah sakit lah bagusnya. Tidak ada gunanya. Kenapa saya bilang tidak ada gunanya? Saya hari Minggu ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta terbesar Sungajawi. Saya di rumah, sebelum ke rumah sakit udah antigen negatif. Begitu sampai di rumah sakit tuh, saya di UGD dibiarkan karena nunggu hasil PCR swabnya. Bayangkan suruh nunggu 6 jam. Padahal saya udah deteksi darah bahwa saya komorbid, ada diabetes sama gangguan fungsi hati, hepatitis. Bayangkan saya harus nunggu 6 jam. Nunggu hasil swab. Masa saya harus dibiarkan gitu? Yang ini tidak benar cara kerja rumah sakit kayak gini nih. Siapapun yang tahu nih, saya tidak akan takut. Saya bilang rumah sakit tidak ada gunanya. Istri saya harus marah-marah di rumah sakit. Udah tahu pasien itu ada komorbid, kenapa harus nunggu hasil swab dulu? Karena bisa dulu diobatin sakit bawaannya. Masa dibiarkan? Udah istri saya hanya nanya minta penjelasan, baru marah, ngegas pihak rumah sakit. Padahal kita hanya nanya tolong diobati dulu. Masa saya harus nunggu 6 jam nunggu hasil swab? Begitu hasil swab keluar, saya harus pulang karena alasan rumah sakit penuh. Nah, keliling-keliling masuk rumah sakit. Salah satu terbesar kesalahan pemerintah tuh, oksigen tidak bisa terpenuhi. Saya berhari-hari keliling rumah sakit sampai ke rumah sakit Sudarso, ditolak mentah-mentah, dioper sana sini. Di gede umum dibilang baru sampai kita langsung dibilang rumah sakit penuh, tempat tidur penuh, memang mau diletak ke lantai. Gitu ke cara pelayanan pada pasien. Kita dioper ke rumah sakit ke UGD-nya COVID, sana begitu, tidak ramah sekali pelayanannya. Mana oksigen susah didapat. Ini konspirasi apa? Untungnya kawan-kawan saya dari POM dari arah berusaha bisa dapat oksigen. Udah hari kelima baru saya dapat oksigen. Aneh, semua perusahaan perkapalan yang butuh oksigen tak ada oksigen. Mereka tidak ada kerja, tidak ada kegiatan. Tapi apa ada? Oksigen tidak ada. Bagaimana pemerintah menyikapinya? Saya ujung-ujung saya isolasi mandiri di rumah. Ngapain juga saya? Saya sudah diarahkan ke Pak Gubernur, ke UPL Kesehatan. Ngapain sana? Saya hanya dibebanin biar saya butuh oksigen. Tidak ada buat apa gunanya? Pemerintah tidak serius. Jangan ini. Pemerintah tidak senang silakan. Memang bukti saya ngerasakan. Kita disuruh masuk UPKes, hanya isolasi mandiri, dikasih obat dibiarkan di dalam. Yang kasih obat, kasih makan, memang makan enak, mewah sekelas hotel tempatnya. Tapi kita kan tidak butuh makan enak, di rumah pun kita masih bisa makan enak. Komorbid kita masa dibiarkan, hanya fokus untuk menyembuhkan COVID ya, hanya fokus itu.
Harusnya penyakit bawaan disembuhkan juga lah. Ini bisa kita mati, kemudian kan kita ada penyakit bawaan, nanti dibilang COVID. Karena memang ada COVID. Itu konspirasi jahat sebenarnya. Harusnya orang yang ada komorbid penyakit bawaan, komorbidnya juga diobatilah. Masa tidak diobati komorbidnya? Diabetes saya sampai 400, berarti kan tinggi. Harusnya itu juga diobati ya. Ini kasih hanya obat COVID aja. Mana bisa sembuh? Hanya fokus ngobat satu aja. Saya ada fungsi hati. Ini udah bagus lah. Kemarin badan saya kuning semua. Pihak UPKes, saku, penanggung jawab dokternya hanya bilang, kami hanya fokus ke COVID-nya nantilah, karena tidak ada ahlinya untuk diabetesnya, untuk fungsi hatinya. Sama juga bohong. Bagaimana saya bisa sembuh dari COVID-nya? Komorbid saya juga tidak sembuh. Itu yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Saya selama ini menjaga prokes, udah vaksin lagi 2 kali. Tiap hari pakai masker, hand sanitizer tak pernah lepas. Jadi saudara-saudara saya masih sehat hari ini, menjaga kesehatan lah. Karena kalau kita sakit, mengkosong pemerintah tuh. Sampai sekarang saya belum ada bantuan pemerintah. Hanya dari rumah zakat yang bantu saya. Padahal saya udah lapor ke mana-mana. Ini saya di rumah, saya tidak tahu apakah anak saya, istri saya terjangkit saya tidak tahu. Karena saya hanya di ruang terbuka. Saya isolasi di ruang tengah rumah saya. Karena saya sudah merasakan 1 malam di rumah sakit, katanya untuk isolasi mandiri. Padahal isolasi betul, isolasi kita hanya isolasi itu pun isolasi kita hanya untuk COVID aja. Penyakit lain tidak ada obatnya, dibiarkan. Bayangkan kalau kita mati saat itu, padahal kita bukan COVID, misalnya napas kita udah bagus, karena kita mungkin penyakit komorbid kita, pasti kita COVID kan. Padahal komorbid kita lebih kuat daripada COVID-nya. Saya mau minta oksigen, tidak ada oksigen. Untung kawan-kawan saya dari POM tadi malam mengantarkan saya oksigen. Ini baru saya enakan. Baru sekarang saya live karena saya sudah merasa enakan. Apa saya bisa enakan? Kalau enggak, saya untuk bangun aja tidak mampu. Bisa jadi karena komorbid saya tinggi. Ini kita tidak di komorbid tidak diobati. Gimana sih tehnya? Ditanya dokter ahli, tidak ada dokter ahli. Kita hanya untuk diisolasi untuk menyembuhkan COVID. Buat apa di rumah pun kita bisa? Kita berharapkan bukan hanya COVID saja yang sembuhkan. Komorbid yang membuat penyerta itu, saya masih muda, baru 40 lebih umur. Jadi sekali lagi saya hanya pesan aja buat saudara-saudara semuanya masih sehat. Jaga kesehatan. Kalau kalian punya penyakit bawaan kayak saya, entah COVID itu ada atau enggak, kalian pasti akan COVID. Padahal saya sebelum ke rumah sakit itu, saya dah antigen 2 kali negatif hasilnya. Makanya saya berani ke rumah sakit. Saya bukan bilang COVID tidak ada dan bukan bilang COVID itu konspirasi. Tapi penanganan orang COVID itu yang terjadi kayak konspirasi. Anggaran besar digelontorkan pemerintah, tapi apa? Saya 1 malam lebaran haji, dimasukkan abang saya ini salah satu rumah sakit COVID di Siantan nih, Pontianak Utara. Padahal saya udah jelas ada membawa surat keterangan hasil lab. Saya punya diabetes sampai 400 lebih, ada SGPT, SGPT saya 100 lebih semua. Ada lagi hasil COVID, masih nunggu 1 jaman di ruang IGD. Saya dibiarkan duduk, padahal saya udah tidak mampu, kepala pusing, napas susah. Saya minta, tidak bisa ke dok, saya minta baring dulu, baru layanin. Gitu kok pelayanan terhadap orang yang darurat. Itu mohon permintaan benar sekali macam. Kalau memang tidak mampu, untur saja, uang susah, jadi kita tidak berharap.
Istri saya sampai berkelahi. Saya di Sudarso.